Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Pada siang hari ini Yohanes 3 ayat 34 sampai dengan 35 akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak saya, bahwa pada hari menjelang siang hari ini, minggu kita disebut adalah Minggu Trinitatis, ya, Trinitatis. Kemudian topik kita adalah mengutus putranya dan menganugerahkan rohnya. Subtopik kita adalah Yohanes bersaksi. Mari kita bahas satu persatu mengenai Trinitatis atau sering disebut Tritunggal, di mana ajaran ini sangat sederhana, yaitu Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh adalah Allah. Jadi kesimpulannya, Alkitab mengatakan Allah adalah satu. Alkitab mengatakan Allah dari satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat Matius 28 ayat 29. Barangkali ada yang mau baca, silakan. Matius 28 ayat 29. 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, demikian. Baptislah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persoalannya dalam gejolak hidup kita sekarang, kita apalagi yang umur milenial harus bisa memaknai, mengimplementasikan. Jika ada di antara teman-teman atau teman seberang mengatakan Kristen itu Allahnya 3, terus apa yang kita jawab? Jawablah itu, bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Alkitab mengatakan Allah adalah satu, tidak ditawar-tawar. Malahan ditekankan di dalam Yohanes 28 ayat 9, ya. Mari kita baptis di dalam atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, kadang-kadang saya bingung.
Dia katakan, kalau Yesus dilahirkan Maria, siapa bidannya? Siapa dokternya? Ini jadi persoalan. Bagi mereka, bagi kita kan tidak persoalan kan? Sesuai dengan tema kita hari ini, ya, bahwa Yesus dilahirkan dengan Roh Kudus, titik. Bukan ini, saya kawin dengan istri saya, membuahkan sperma, kemudian jadi anak, minta sama Tuhan menjadi anak, dan anak yang berguna bagi kita, terutama bagi Tuhan. Bukan begitu, ya. Maka pada hari ini kita akan coba, ya, menguji peranan Roh Kudus di dalam hidup kita seperti apa. Seperti apa peranannya? Ada lagi yang lebih ekstrim. Mesias, juru selamat, segala-galanya, tapi dia dimatikan katanya. Saya tanya saudara, apakah Allah mematikan Maria? Tidak. Lihat di dalam ayat 36. Allah itu hanya murka. Allah itu murka. Tapi yang mengambil nyawa kita itu adalah malaikat. Malaikat yang datang kepada kita. Hei Mbak Nuara, bahwa kehidupan kamu sudah berlebihan. Kamu sudah diberi kekuatan dari Allah, tapi kamu tidak bisa memanfaatkan. Malaikatlah. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa, sedang ditugaskan Roh Kudus. Sama tidak di apa sama ibu? Apakah ada Roh Kudus di hati ibu? Kalau ada, itulah kebenaran dan kejujuran. Benar dalam menyatakan sikap Yesus adalah juru selamat. Jujur dalam mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu yang paling penting. Saya coba mengilustrasikan karena Pak Pendeta bilang, cobalah mengkaji seperti apa peranan Roh Kudus di dalam lingkungan kita. Banyak yang tidak setuju, banyak yang setuju, sedikit yang setuju, sedikit tidak setuju tentang keberadaan kita. Tentang keberadaan kita. Mereka tidak memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak memahami. Mereka tidak memahami ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kita itu jadi narasumber? Bukan. Itu semua karena Roh Kudus berdiam di tengah-tengah saudara. Bisa kita beribadah dengan tenang di sini. Oleh karena itu apa? Tataran implementasinya. Tataran implementasinya adalah pendekatan secara edukasi, pendidikan. Pendekatan secara persuasif, hati ke hati. Pendekatan terhadap kekeluargaan, bahwa mereka kita anggap semua adalah keluarga kita, sehingga kita bisa di sini. Karena gereja di dunia ini, lihat di Bogor ya, ada izin pun bermasalah, apalagi tidak ada izin. Sekali lagi, ada izin pun bermasalah, apalagi tidak ada. Inilah yang perlu kita resapi, peranan Roh Kudus. Saya ingin testimoni kepada saudara-saudara bahwa di sini semua banyak, ya, saya bahagia, senang. Tapi semuanya di sini tidak sama, karakteristiknya berbeda-beda. Berbeda. Adik dari mana? Dari Batak, Jawa, Batak, Ambon, Batak. Nah, berkumpullah di sini Jawa, Ambon, Batak. Tapi kalau kita tanya hatinya sama enggak? Tidak. Walaupun begitu meresapi, ya,
Begitupun meresapi nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan. Saya juga jadi ikut. Begitu Pak Pendeta nyanyi, ikut aja nyanyi saya. Pak Pendeta tepuk tangan, ikut aja tepuk tangan. Ternyata jadi terbiasa gitu tuh. Mungkin ini adalah kerja keras Pak Pendeta. Bagaimana supaya saya bisa lebih rajin di sini gitu tuh. Ya? Dan saya mau kuliah teologi di tempatnya pendeta. Karena saya sekarang juga saya jadi ini mahasiswa Fakultas Hukum, walaupun saya sudah doktor. Karena saya nggak ada ilmu yang kurang. Selalu dicari. Mari kita tindak lanjuti. Ketidaksamaan ini yang 3 tadi, Jawa, Ambon, Batak. Pernah nggak baca Alkitab Nikodemus dengan Yusuf? Nikodemus dengan Yusuf adalah orang tokoh agama Yahudi, ahli Taurat, orang yang diseganin. Tapi ketika para imam besar, ahli Taurat, tokoh agama datang berkumpul, hari ini kita akan menangkap Yesus. Yang menyangkal siapa? Nikodemus. Nikodemus, apa salah Tuhan katanya itu? Apa? Buktikanlah. Karena selama ini dia selalu memberi mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Dan yang pertama di Kapernaum adalah menjadikan air jadi anggur. Kemudian pernyataan-pernyataannya apa? Jangan karena sedikit. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit pada hari Sabat gitu tuh. Kalau orang Yahudi pada hari Sabat tidak boleh beraktivitas. Kalau itu menjadi ini, saya tidak mau terima, dia bilang gitu. Tanpa sepengetahuan Yesus, tanpa sepengetahuan Nikodemus, ditangkaplah Yesus dan disalibkan. Tapi apa di balik itu? Yusuf juga tokoh agama, dia yang menghadap kepada Pilatus. Turunkanlah Tuhan Yesus. Tapi karena takut, itulah manusia. Tapi kalau ini adik-adik ini nggak takut ya, untuk menegaskan juru selamat kan? Jangan takut. Karena takut, ditanya dulu pada juridnya, udah mati belum Yesus katanya. Ya. Setelah ada laporan mati, siapa yang menurunkan Yesus? Bukan murid-muridnya, bukan orang yang percaya, yang selalu kumpul, tapi yang menurunkan adalah Yusuf dan Nikodemus. Dan Yesus dimakamkan di mana? Di tanah Yusuf, yang belum pernah digarap tanah tersebut. Disitulah Tuhan Yesus dimakamkan. Kalau kita simpulkan tadi tentang keberadaan kita di sini, kemudian kita simpulkanlah tadi tentang karakteristik suku-suku, banyak yang berbeda. Tapi yang menjadi pertanyaan, kapan kita jadi satu persepsi? Kapan kita menjadi satu asumsi? Bahwa kita sepakat, bahwa kita sepakat Yesus adalah juru selamat. Ya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah orang yang diutuskan dari surga sewaktu pada kita. Itulah tentang Trinitatis. Yang kedua, tentang bagaimana mengutuskan atau eksistensi daripada Yesus dan mengkaruniakan rohnya. Ya. Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, bukan seperti Nikodemus dengan Yusuf dan pengikutnya, kenapa saudara-saudara diam? Kenapa saudara-saudara tidak menanyakan mau kemana saya? Tapi kalau saya pergi kepada Bapa, saudara bersedih. Tapi tidak apa-apa, karena iman saudara belum memenuhi standarisasi.
belum memenuhi standarisasi. Tapi ingat, itu dia bilang, tapi ingat, satu waktu akan saya utuskan Roh Kudus. Ada roh kebenaran dan kejujuran. Disinilah saudara harus wanti-wanti. Saya akan datang menginsafi orang yang berdosa. Saya akan datang menunjukkan kebenaran. Saya akan datang menghakimi orang. Saya akan datang untuk menawarkan hidup yang kekal. Ada catatan di situ disebut bahwa apa yang dipunyai Bapa itu saya punyai gitu tuh. Jadi tidak ada istilah beda-beda tipis seperti siapa itu si Ruhut pernah nggak dengar? Kalau berdialog, Betty katanya, Betty beda-beda tipis katanya. Nggak ada beda-beda tipis, sama. Ya, sama. Ya, itulah yang perlu kita perlu kita hayati. Untuk lebih jelasnya kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Siapa yang bisa baca? Silakan. Silakan. Siapa? Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, itu. Kalau bahasa kerennya itu adalah God is Spirit. Dia adalah roh. Itulah yang ditawarkan kepada kita sekarang di tengah-tengah ini. Peranan roh itu di dalam hati kita apa sih? Buah roh itu apa sih? Karena Tuhan Yesus akan menitipkan, ya, bahwa dia percaya, ya, dia percaya bahwa roh ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, ya, sesuai yang dikehendaki. Bagaimana batasan-batasan sesuai dengan dikehendaki? Batasan-batasan sesuai dengan dikehendaki adalah berbuat baik, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Kemudian harus ada hati yang damai, hati yang tulus, sehingga kita berjalan dengan nyaman, bersaksi dengan nyaman, menjalankan sesuatu tetap kita dengan koridornya, yaitu adalah Yesus Kristus sebagai petunjuk melalui roh. Karena apa? Yesus sudah menyatakan Roh Kudus sudah ditugaskan kepada kita. Persoalannya, apakah ada perubahan di dalam hidup kita? Itu sekarang. Apakah ada? Kalau saya lihat perubahannya sangat signifikan, bagus. Kalau keberadaan, kehadiran Bapak dan Ibu adik-adik, kalau dibandingkan dengan gereja yang lain, tidak seperti ini. Sekarang bagus. Dan inilah yang perlu kita tumbuhkan, persatuan dan kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat 35. Bapa mengasihi anak sehingga menyerahkan segala sesuatu di tangannya. Yang Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Coba kita lihat Ibrani 1 ayat 3. Tolong dibaca. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, itu. Jadi untuk apa kita berdoa? Mengikuti doa Rasul, iman Rasul, ya, Rasuli. Pada hari yang ketiga bangkit juga dari orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan, dan dari sanalah dia turun ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati gitu. Sudah diberikan kekuasaan. Sekarang kalau diberikan kekuasaan kepada kita, mau nggak?
Ini yang jadi persoalan. Saya aja udah tua, kayaknya Pak Pendeta juga udah ini ya, udah siap ya. Kalau pendeta udah siap ya, mati martir gitu ya. Ya. Ini yang penting. Yesus tidak peduli. Dia tunjukkan. Makanya jangan setengah-setengah gitu tuh ya. Jangan setengah-setengah. Seperti yang dibilang orang kita ya, bahwa ya orang tetangga kita lah ya. Kenapa dimatikan Maria katanya kan? Itu kan salah kan? Tuhan tidak pernah marah kok. Hanya mengingatkan murka. Nanti akan kita bahas apa itu murka. Ya. Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bercerita sedikit testimoni. Kenapa orang Jawa lebih menghayati menjalankan iman Kristennya dibandingkan dengan orang Batak? Kenapa? Ini ada nih orang Jawa dengan orang Batak gitu tuh. Kenapa bisa dijelaskan? Hah? Ya. Jadi gitu. Jadi saya waktu mundurin mobil saya ada gerasi, datang orang Jawa pembantu saya, kiri, kanan katanya. Pas ditabrak tembok, aduh, ditabrak apa tembok gitu tuh. Tapi coba kalau orang Batak kiri kanan ditabrak, dasar lo sih ya goblok apa? Ya itu nah itu. Jadi itu namanya pengendalian emosional. Jadi pengendalian emosional ini penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kehidupan ya, pengendalian emosional perlu ya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam hukum ini ya. Jadi Darwin ya, manusia itu adalah berasal dari monyet katanya. Tapi manusia itu bisa berubah karena percampuran lingkungan. Jadi bercampurlah kamu, ini senang ini, bagus itu. Dulu cita-cita saya kawin sama orang Jawa, tapi nggak jadi. Coba sampai saya anak ke-7, pas hari raya saya sungkem. Terus orang Batak kan nggak begitu, salam selesai. Saya sungkem gitu tuh. Itulah satu apa namanya? Bukan etikat, itu namanya kultur. Kebudayaan, kebiasaan yang selalu turun-temurun, jadi adat dia ya. Ternyata adat itu ada yang bisa dicontoh dan ada yang tidak bisa dicontoh. Contohnya kalau di Papua. Kalau di Papua hukum adatnya kalau dia itu selingkuh atau mengambil tidak sesuai dengan hukum adat, dipotong lehernya, dipersembahkan. Tapi sekarang karena mereka sudah ada punya agama, akhirnya jadi dikasih babi. Tahu nggak babi? Ya, babi di Papua itu paling mahal, sama dengan di Toraja. Ada sampai dengan ini babi sampai dengan 1M. Di mana ada babi 1M? Ya buktinya di sana gitu tuh. Ya. Buktinya di sana. Kita jangan kaget gitu ya. Itu suatu realita. Ya, suatu realita, tidak bisa kita pungkirin, ya. Bahwa itu adalah salah satu bukti untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan dia yang tidak sesuai dengan hukum adat. Kemudian ayat 36 di sini supaya kita buktikan ya. Ayat 36 di situ disebut di sini ya. Barang siapa percaya kepada anak yang beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada. Murka Allah tetap ada. Jadi kalau Allah itu hanya murka, marah. Ya, marah dia seperti kepada orang Israel. Kepada orang Israel berapa kali Allah murka. Yang paling kesan lagi waktu bangsa Israel dibuang ke Babylon 70 tahun. Tapi apa? Itulah orang Israel kan. Dari mana kami bisa makan? Dari mana kami bisa ini? Coba. Tuntutannya banyak. Selalu mempercayai, menyembah berhala. Tapi kalau dia ditegur, tidak mau. Datang Allah, murka, dia marah. 70 tahun kamu di sana,
Di sana kamu cari makan, tahu nggak katanya tuh. Di sana kamu kawin, di sana kamu pacaran, di situ kamu semua katanya. Kan kita bisa bayangkan 70 tahun kan? Bapak Pak itu, apa namanya itu? Umurnya berapa, Pak? Hah? 66, saya 62. Kalau bisa 70 tahun sudah puji Tuhan. Mungkin sebelum 70 tahun sudah dipanggil gitu kan? Berarti mereka juga sudah banyak mati di sana. Apakah itu harus dituntut? Ya? Makanya kalau ini ya, nanti dibaca di Alkitab, kalau perang-perang sekarang itu, percaya saudara-saudaraku, ya, jadi bahwa Israel itu adalah pilihan, ya. Berapa puluh tahun dia dijajah, ya, ditekan dan sebagainya, dia keluar. Pilihan. Saya nggak menceritakan hal ini di sini ya, hanya sebagai supaya nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya, kenapa dia disebut jadi bangsa pilihan, ya, yang diamanatkan oleh si Abraham, si Ishak dengan si Daud ya. Jadi kenapa? Itulah yang perlu diperhatikan, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekarang peranan apa kita itu? Peranan apa? Baik dalam Roh Kudus, eksistensi daripada ini, eksistensi daripada Tuhan Yesus, kemudian eksistensi daripada Allah. Apa peranan kita? Sekarang negara kita sedang sakit. Di kita itu sudah bebas, kelihatannya namanya itu hate speech, ya. Hate speech itu adalah rasa kebencian, ya, benci, ngomong ke sana, akhirnya bisa jadi ini perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan sebagainya, banyak, ya. Yang paling ini lagi, yang paling ngetren, sudah hate speech, tapi tidak dituntut-tuntut, tidak dipanggil gitu. Namanya siapa itu? Loni itu, orang Ambon itu, ya, tidak dipanggil, tidak ini gitu. Siapa namanya yang baru kawin itu lagi, yang baru kawin kedua itu, siapa itu yang tidak dipanggil, tidak diapa gitu tuh, sakit rasanya. Tapi kalau siapa ngomong, siapa namanya yang dari Jerman itu, terus itu dia, Pak. Karena itu adalah fitnah, ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di TV, justru dia yang paling ngetren sekarang. Dia selalu ditanya orang-orang yang hebat gitu tuh. Malahan nanti ada ya, bulan depan dia mengeluarkan buku 100.000 eksemplar gratis, yaitu Kebangsaan dan Pancasila. Jadi dia mengeluarkan itu, saking itunya terhadap ini dengan Jenderal Tobing ya. Ada orang Batak lagi yang itu namanya Brigjen Tobing, ya. Jadi oleh karena itu kepada saudara-saudara, jangan sampai murtad Allah ya. Jangan sampai murtad. Kalau jangan sampai murtad, ya, peranan kita apa? Pertama, peranan kita itu dalam keadaan sekarangnya itu bisanya kita sebagai komunikator. Komunikator itu adalah menyampaikan komunikasi kepada orang supaya orang bisa mendapatkan pesan, dan pesan itu bisa keluar dari mulut ini. Karena apa? Kita sekarang, ya, hate speech sudah banyak, terus hukum yang terkena sudah banyak, apalagi korupsi, kemudian narkoba sudah banyak, kebebasan seks sudah banyak, kemudian pandemi COVID-19 sudah berjalan mau 2 tahun, tidak bisa selesai. Jadi maaf, saya tidak pakai masker sebentar gitu karena sesak perasaan saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari saudara nggak ada yang nggak ada yang COVID gitu ya. Ya. Jadi sehat semua gitu ya. Ini sudah kompleks, banyak. Kedua, apakah kita bisa jadi inovator? Ya, penemu ide dengan dari Tuhan gitu tuh. Sampaikan kepada mereka. Apakah kita bisa sebagai katalisator? Ya, sebagai orang yang bisa, ya, fasilitator, menyampaikan sesuatu, berita baik, berita yang aktual, berita Kristus dan sebagainya, supaya bisa kita keluar.
Karena saya tadi Pak, apa namanya ini? Hah? Cornelis. Saya mau ke sini. Saya ada 2 kolam saya. Ada kolam besar, ada kolam kecil. Kolam besar sudah bocor. Tapi kolam kecil ini, masa anaknya bisa sampai ratusan? Ya, sampai ratusan, sedangkan itunya hanya 4. Hanya 4, nggak tahu mana betina mana laki-laki, nggak tahu itu ya. Tapi saya berpikir kalau saya berwira swasta gitu ya, saya tidak bikin apa namanya itu, ada injuk dan sebagainya gitu ya. Hanya saya bikin apa itu, busa. Di busa itu dia ini, silahkanlah terserah maneh gitu tuh. Daek gitu kan. Ternyata bisa lebih dari 100, sudah gede gitu tuh. Kalau berwira swasta, kalau itu kita jual berapa? Coba. 15.000 udah berapa itu? Artinya ini ya. Menggali potensi tidak harus bekerja keras. Karena kita sudah mapan medsos. Sekarang aja kita kalau mau sambil tidur, sambil bersiul-siul, terus kita lihat tidak ada preon, langsung sopi kan? Kan gitu kan? Terus kalau kita lapar kan gitu kan? Kalau kita begitu lapar sebentar, langsung sopi tuh. Belum GoFood kan gitu kan? Belum ini. Semua udah canggih, ya. Jadi kalau bahasa Sundanya itu acan kapanggi gitu. Ya. Semua udah canggih. Kita nggak boleh ini. Jadi oleh karena itu maksud dan tujuan saya hanya satu. Generasi milenial jangan cepat mengeluh. Ya, jangan cepat mengeluh. Masih banyak di sana potensi-potensi yang bisa kamu kembangkan. Masih banyak yang perlu kamu gali, ya. Masih banyak yang perlu kamu gali. Masih saya juga sama saya ini. Dia nggak bisa ujian skripsi. Kamu ke sana ke dealer sana. Kemudian ini namanya, terus jual ke sana kredit. 1 motor 250, dapat dia 10 motor udah berapa gitu tuh. Kemudian ada lagi yang itu, kamu punya bakat nggak buat apa namanya risolis yang midi dalamnya itu? Risol ya. Titik di Perumnas saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa bilang Banwara saya bilang gitu kan. Dititipin gitu tuh. Ternyata bisa gitu tuh. Jadi apa yang tidak bisa gitu tuh? Tapi kalau saya nitip itu kan bisa, udah tua saya. Udah tua, yang muda-muda lah. Banyak, ya. Banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan. Hadirin, Bapak dan Ibu, di dalam nama Yesus Kristus, kesimpulan, ya. Kita kan punya kesimpulan kan? Kesimpulannya 3, gampang. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan, ya? Menyampaikan bahwa Allah itu satu, ya. Bahwa Allah itu satu, ya. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan dalam Alkitab mengajarkan Allah adalah satu. Sampai saya itu pernah ngomong, ya, sama teman-teman kita gitu tuh. Coba saya kan punya kulit, di dalamnya daging. Coba saya potong, kalau berdarah, akibatnya apa? Kalau nggak sakit mati kan? Itulah perbedaannya bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, bersatu dia itu. Tidak bisa dipisah. Jadi kalau mereka ini karena ada dipisah kan? Inilah Allahmu lah, inilah ini gitu tuh. Repot deh, ya, repot kalau udah kita berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, seperti apa tadi yang disampaikan dan yang diterima oleh Nikodemus dengan Yusuf. Kita harus tahu peranan Roh Kudus itu paling penting dalam hidup kita. Roh Kudus itu jika berjalan di dalam hidup kita itu, apapun yang kita cita-cita, apapun yang kita mauin, pasti. Begitu saya bertobat ceritanya, saya itu bertobat setelah sarjana muda umur 35 tahun, ya. Karena apa? Saya udah ini ditentukan, lo mah paling banter 40 tahun katanya, umur muda meninggal katanya. Enak banget lo, dokter apa lo, saya bilang gitu kan.
saya marah, ya. Walaupun memang saya sakitan, ya. Dioperasi, dia apa ya, udah banyak saya dioperasi. Jantung dioperasi, semua dioperasi, di ginjal semua udah. Ya. Tapi di ultimatum begitu kan dia kan manusia kan? Semua hidup itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi anehnya sampai dengan terakhir itu Tuhan kalau berkehendak kabulkanlah saya jadi dosen, saya bilang gitu. Jadi apapun yang saya minta dari Tuhan selalu dikabulkan gitu tuh. Waktu saya pegawai negeri tahun 80 apa 83, kabulkan Tuhan, kabulkan. Saya jadi pejabat, kabulkan Tuhan, kabulkan. Saya bermasalah, kabulkan Tuhan, dikabulkan semua. Kata kuncinya apa? Karena Roh Kudus. Itu dong, ya. Jadi logika kita pakai gitu, logika. Bukan karena kekuatan kita, kekuatan saya mah apa, enggak ada. Tapi kalau udah Roh Kudus berdiam, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ya. Dan yang terakhir, kita harus sepakat. Ketika Yesus mengatakan apa yang dimiliki Bapa saya miliki. Kalau datang dia dari surga menjemput kita, harus siap. Ya, harus siap kita. Kalau memang kita siap, berarti kita adalah orang yang percaya dan kita akan ditempatkan di sisinya. Amin. Ya. Kenapa yang terakhir ini? Ya. Kenapa kalau orang Batak mati meninggal nangisnya sampai 10 hari? Nangis terus. Apalagi suaminya ganteng lagi gitu ya. Terus itunya bisa cari uang, terus ditangisi gitu. Untuk apa ditangisi ya? Hanya satu yang diminta Tuhan kan melalui Roh Kudus kan? Pertobatan. Akui bahwa kamu sebelum ke sana bertobatlah. Percayalah bahwa saya akan menyediakan tempat yang baru untukmu. Jadi udah disiapkan Tuhan tempat kita. Cuma persoalannya percaya enggak kan gitu kan? Nah, saya yakin bahwa saudara-saudara percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.